Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3, manfaat hewan bagi manusia. Sebelum memulai materi pelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya kamu berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, seperti kuda. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya, seperti ayam, sapi, kambing, domba, ya, masih banyak lagi. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu manfaat dari hewan. Tetapi kita juga wajib untuk menyayangi hewan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberinya makan, tidak menyakitinya, dan diberi kandang, juga diperkembangbiakan. Membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi. Membaca nyaring adalah membaca dengan cara bersuara dengan tujuan agar bacaan yang dibaca dapat didengar dan dipahami dengan baik oleh orang lain. Agar tujuan tersebut tercapai, yaitu bacaan yang kita baca dapat didengar dan dipahami dengan baik, maka kita harus memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat saat membacanya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jeda saat membacanya. Nah, sekarang apa itu lafal? Lafal adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan intonasi adalah lagu kalimat. Sedangkan jeda adalah pemenggalan kata atau kalimat. Mari kita dengarkan pembacaan dongeng di bawah ini dengan nyaring. Kisah ikan dan burung yang bersahabat. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-biji itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing.
Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun burung, berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" Kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapat biji-bijian itu," kata si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai," ajak si ikan. "Terima kasih ikan, aku setuju," sahut burung dengan gembira. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Dari cerita dongeng tersebut mengajarkan nilai kerjasama dan saling menolong tanpa pilih kasih. Burung mau menolong ikan dan ikan mau menolong burung. Kita harus mau tolong-menolong dan kita juga harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Manusia memiliki kepribadian, sifat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat salah satu bentuk keberagaman. Setiap sifat memiliki ciri-ciri keberagaman yang berbeda-beda. 1. Rendah hati, artinya selalu menghargai orang lain. 2. Ramah, artinya manis tutur kata dan mudah bergaul. 3. Sopan, artinya menghormati setiap orang. 4. Humoris, artinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. 5. Sombong, artinya selalu merasa paling baik dari orang lain. 6. Pendiam, artinya tidak banyak bicara. Dan yang ketujuh, keras kepala, artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan sifat individu dapat mempengaruhi proses komunikasi. Kita harus saling menghormati sifat-sifat orang lain untuk menghindari pertengkaran sehingga tercipta kerukunan. Memahami sifat dan kebiasaan teman berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Setelah belajar tentang keberagaman sifat karakteristik, maka Wayan akan belajar menari dengan memperhatikan dinamika gerak. Pernahkah kamu melihat burung terbang? Burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Semakin cepat kepakan sayapnya, semakin cepat terbangnya. Ayo menirukan gerakan burung terbang. Berdirilah tegak. Berdirilah dengan sikap tegak. Lalu kedua tangan direntangkan. Gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah berulang-ulang seperti burung mengepakkan sayapnya. 3. Gerakkan kedua kakimu mengikuti irama kepakan sayap. Kamu boleh mencoba gerakan di atas ya. Sifat pertukaran pada perkalian. Pada saat liburan, Wayan dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Wayan memanggilnya Om Haris. Om Haris senang memelihara burung. Om Haris mempunyai 20 ekor burung dimasukkan ke dalam 5 sangkar, di mana setiap sangkar berisi 4 ekor burung. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertukaran pada perkalian. Kalau di pembelajaran sebelumnya di tema 1 kita sudah mempelajari tentang sifat pertukaran pada perjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Tadi di sini kan ada 5 sangkar burung.
di mana setiap sangkar ya isinya itu ada 4 ekor burung. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Beberapa hari kemudian, tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar sehingga sangkar burung tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar. Nah, jadi 4 sangkar itu ya sekarang berisi 5 ekor burung. Penulisan lambang bilangannya 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang dalam sifat pertukaran juga berlaku di perkalian. Walaupun diganti posisinya, tetap hasilnya sama. Ya, 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Yang hasilnya sama-sama 20. Sore hari, Wayan memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Wayan menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Wayan ada yang bertelur. Hari ini Wayan mengumpulkan telur-telur di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, maka berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 20 telur, kita bagi rata ke 4 kotak ini. Jika satu kotak berisi 1 telur, maka telur yang kotak selanjutnya juga berupa satu telur. Ya, jumlahnya masih 4 ya. Sekarang kita tambahin lagi di kotak pertama 1 telur. Begitu juga di kotak kedua, begitu juga dengan kotak ketiga dan kotak keempat. Hasilnya masih berapa? Masih 8 ya. Sementara telurnya ada 20, berarti masih kurang. Kita tambahin lagi. Ya, di sini juga kita tambahin, di sini juga kita tambahin, dan di sini juga kita tambahin. Berapa hasilnya? Hasilnya masih 12, masih kurang lagi ya. Kita tambahin lagi di kotak pertama 1 telur. Di sini juga kita tambahin, dan ya hasilnya berapa? 16, masih kurang. Jadi kita masukkan lagi ya. Kita masukin lagi telurnya. Ya, nah sekarang hasilnya berapa? 20 ya. Jadi di 4 kotak ini berisi 5 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Penulis lambangan bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20. B. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ya, sama ya. Di sini 20 telur ini kita bagi rata ke dalam 5 kotak. Ya, di sini telurnya. Ya, sampai hasilnya 20 ya. Ya, 4. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 telur. Penulis lambang bilangannya 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Wayan adalah 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4.
berlaku sifat pertukaran ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kamu boleh mencatat di buku catatan kamu mana yang kamu anggap penting ya. Terima kasih.